ini orang tidak ada etika, tidak ada adab, minus attitude. Karena ini bagi kami adalah sebuah penghinaan dengan menyebut nenek-nenek. Orang sudah bercucu itu kan nenek-nenek. Ada masalah apa dengan kata nenek-nenek, dengan kata kakek-kakek? Saya suka ini. Itu yang suka ini. Boleh lah. Ini yang saya tunggu. Kita bicara tentang korupsi, Anda menyitir Ahmad Ali, rumahnya diperiksa KPK. Kantor PDIP digeruduk oleh KPK. Tapi saya hebat itu, saya pikir. Ada kesaktian apa? KPK sudah datang kemudian bisa diusir. Terus ada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat dan bertanya, mana lebih koruptor? Kandang Anda atau kandang kami? Waduh, ini saling sindirnya berlanjut. Oke, pemirsa kayaknya ini saling sindir-sindirannya ini masih berlanjut ini di layar kaca. Rumah Anda yang korup tetapi dipecat. Oke, baik. Dengan PSI menjadi. Oke, tapi kalau saya rasa ini juga akan berebut antara gajah dengan banteng ini. Oke. Salam dulu. Nanti belum selesai. Kamu itu begini. Presiden tuh dikuyu-kuyu, dihina. Hari ini ada yang ngejawab, kaget. Yang membuat kita merasa tidak nyaman dengan statement Ahmad Ali ini adalah ketika seorang politisi, apalagi ini menjabat ketua umum partai politik, ketua harian partai politik, bicara tentang fisik seseorang. Ini yang membuat kita merasa ini orang tidak ada etika, tidak ada adab, minus attitude bagi kita. Dalam bicara politik kita harus bicara tentang gagasan, bicara tentang substansi perpolitikan kebangsaan dan tidak masuk kepada ranah fisik. Karena ini bagi kami adalah sebuah penghinaan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang ketua harian partai politik dengan menyebut nenek-nenek. Konotasi nenek-nenek ini kan memang agak tendensinya negatif. Banyak orang yang sudah tua disebut sepuh itu mungkin diterima, tapi konotasi nenek-nenek itu cenderung melecehkan. Siapapun ahli komunikasi yang ditanya, istilah nenek-nenek itu pasti konotasinya negatif. Nah, ini yang kita tidak terima, apalagi diucapkan oleh seorang ketua harian partai politik dalam konteksnya ingin merendahkan ketua umum kami, Bu Megawati Soekarno Putri. Baperan banget gitu ya. Ya kalau orang sudah bercucu itu kan nenek-nenek. Gitu. Sama dengan kami juga. Pak Jokowi sudah punya cucu, ya kita sebut kakek-kakek juga. Ada masalah apa dengan kata nenek-nenek, dengan kata kakek-kakek? Kan nggak ada masalah. Persoalan pada waktu itu adalah ada pertanyaan doorstop tentang Pak Jokowi yang katanya mau pulang ke Solo. Dibuktikan kok pulang ke Solo. Mau ngurus cucu juga. Emang haram orang berpolitik? Kalau seusia Pak Jokowi sudah dikatakan haram, berarti usia di atas Pak Jokowi lebih haram lagi dong? Wah, ini nyindir siapa lagi dong? Iya dong, iya nggak? Kan begitu. Saya juga nggak ngerti kok jadi baperan ya. Apa sih nenek-nenek? Mak saya juga kalau ketemu cucu, aku ini udah nenek-nenek, kau kasihlah aku makanan yang enak katanya. Apakah kemudian dia menyatakan dirinya jelek, konotasinya negatif? Ya siapapun, nenek-nenek dimanapun, kalau disebutkan nenek-nenek, itu konotasinya tendensinya negatif. Beda dengan berkata, saya kepada cucu saya, saya ini sudah kakek-kakek. Itu konotasinya beda. Tetapi ketika kita menuding seseorang dengan istilah itu, di sini kan ada hadir narasumber juga ahli komunikasi politik, nanti ditanya saja apakah itu tendensinya baik. Tapi yang pasti kita tidak sedang baper. Kita ingin mengajak bangsa kita ini. Aduh, masa tidak, ini bukan baper, tetapi itu adalah jujur kalau ada yang mengatakan itu tidak baper. Enak kita ngobrol, bilang dong kami baper gitu. Selesaikan dulu. Kalau ada yang mengatakan itu tidak baper, berarti itu kita kategorikan dalam kelompok orang-orang yang tidak punya attitude berpolitik, tidak punya adab berpolitik. Ya, baper itu juga tanda-tanda tidak punya attitude juga. Kita bicara tentang gagasan, makanya saya bicara tentang bagaimana kita melakukan pemberantasan korupsi. Apakah Ahmad Ali Bang, konteksnya kita nggak bicara soal pemberantasan korupsi malam hari ini. Nggak apa-apa kalau mau bicara pemberantasan korupsi. Saya di sini sebagai moderatornya. Saya di sini sebagai moderatornya, kita akan fokus dulu. Kita akan fokus dulu pada bahasan malam hari ini. Kenapa ada kata-kata nenek-nenek tadi? Kalau dia nggak bicara, masa Anda suruh bicara? Anda aja bicara. Itu yang kita maksud. Mari kita bicara berpolitik kebangsaan. Politik kebangsaan, penyakit bangsa kita ini sekarang adalah korupsi yang menggila. Kita tuntut Ahmad Ali bicara tentang itu, tidak bicara tentang fisik seorang ketua partai. Contohnya, bagaimana Ahmad Ali mempertanggungjawabkan ketika dia sudah diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus korupsi? Saya suka ini.
Itu yang Saya suka ini. Boleh lah. Ini yang saya tunggu. Kita bicara tentang korupsi, Anda menyitir Ahmad Ali rumahnya diperiksa KPK. Kantor PDIP digeruduk oleh KPK. Cuman waktu itu Anda masih di Demokrat kalau nggak salah. Tunggu dulu dong. Kapan PDIP tunggu dulu Bang, gantian. Silakan Bang Bestari. Anda masih di Demokrat ya waktu itu ya? Masih di partai yang urus-urus Hambalang. Tapi saya hebat itu, saya pikir. Ada kesaktian apa? KPK sudah datang kemudian bisa diusir. Sementara itu KPK hari ini melakukan penggeledahan di kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hingga saat ini penjagaan ketat masih diberlakukan di kantor DPP PDI Perjuangan. Gerbang ditutup dan hanya orang-orang tertentu yang diizinkan masuk ke dalam kantor DPP PDI Perjuangan. Kita merencanakan penggeledahan awal kemana saja. Jadi ada banyak tabel, cuma ada satu daerah yang tidak boleh itu ya kantor DPP pada saat itu ya. Yang langsung ada, saya lihat sendiri tuh dicoret, tidak bisa digeledah. Saya nanya kenapa ini dicoret? Arahan yang jawabannya arahan dari pimpinan. Dari pimpinan siapa? Ya tahulah Pak Bapak katanya. Ya otomatis kan dari situ udah kayak indikasinya ya bisa itu Firly Bahuri. Ya. Kita tahu kok, ini saya buat catatan nih, ada sekitar 15, ada Juliadi Batubara, ada Rohmin Dahuri, ada Andran Bisata, banyak banget ini bro. Oke. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat dan bertanya, mana lebih koruptor? Kandang Anda atau kandang kami? Waduh, ini saling sindirnya berlanjut antara dua politisi ini. Daripada sindir-sindiran langsung jawab Bang Ferdinand. Jadi gini bos, Tetapi di PSI sekarang menjadikan seseorang yang diduga terlibat kasus korupsi menjadi ketua harian. PDI Perjuangan tidak melindungi koruptor. Tapi Anda akuin, lebih banyak mana kasus korupsi di PDI Perjuangan atau di Partai Solidaritas Indonesia? PDI Perjuangan tidak pernah melindungi kadernya yang korupsi tapi dipecat. Siapa yang melindungi kadernya? Menjadikan seseorang yang diduga terlibat korupsi menjadi ketua harian. Inilah beda mindsetnya tentang dari korupsi. Dari mana dia terlibat korupsi? Semua orang boleh diperiksa. Justru kantor karena Anda diduga pernah diperiksa kok. Diperiksa oleh KPK. Apa kemudian kita bilang Anda terlibat korupsi? Enggak. Sampai dengan bisa dibuktikan baru. Inikah yang dia sebut bahwa dia politisi berpendidikan? Tidak. Ini Anda tidak berpendidikan sama sekali. Ahmad Ali dipanggil KPK, diperiksa KPK, rumahnya digeledah, ditemukan, disita uang, jam tangan dan dokumen. Oke, pemirsa kayaknya di sini. Ini saling sindir-sindirannya ini masih berlanjut ini di layar kaca. Yang tidak melindungi kader yang korup tetapi dipecat. Oke, baik. Dengan PSI menjadi baik, ini pemirsa menunjukkan bahwa ternyata sindir-menyindir ini pun ketika on air pun masih berlangsung. PSI itu bagi kami terlalu kecil. Kalaupun ada Pak Jokowi di sana, sama sekali PD Perjuangan tidak merasa bahwa Jokowi itu juga menakutkan bagi PD Perjuangan. Karena sampai sekarang pun yang namanya Joko Widodo yang dijadikan dewa oleh PSI ini tidak kunjung berani mendeklarasikan dirinya adalah PSI, kader PSI, penghuni PSI, tidak berani sampai sekarang. Bahkan PSI sosok merahasiakan Mr. J, padahal publik tahu siapa Mr. J, juga bukan Jokowi. Antum mewakili PDI Perjuangan ya? Anda tidak sedang bicara tentang substansi diskusi kita. Saya diundang oleh partai ini, oleh Garuda TV, politisi PD Perjuangan, dan saya bicara sebagai politisi PD Perjuangan. Ya. Nah, Anda mewakili PSI tidak di sini? Oh iya. Oh ya sudah, sama kita kalau begitu. Sama. Kami mengundangnya kapasitasnya sebagai politisi PDIP dan politisi PSI. Kita bukan bicara personal, Bang. Ini kan menarik gara-gara sindir-sindir antara yang disebut Pak Jokowi dan juga disebut Bu Megawati. Silakan. Kalau ada salah ngomong, dibilang pula itu bukan utusan kami. Oh ya. Jadi beginilah, saya mendengar kami tidak peduli PSI, kami begini. Tapi itu tanda kepedulian justru sebetulnya. Kok ribut kali dengan PSI? PSI dianggap ribut lah. Ya, tunggulah dulu. Gantian dulu Bang Ferdinand. Gantian. Ya lanjut Bang Bestari, lanjut. Udah diam dulu. Aku ngomong aku diam. Aku ngomong lanjut Bang Bestari, durasi Bang. Cepetan Bang. Disinilah terlihat kegamangan tadi. Dari jawaban PDI Perjuangan, saya nggak bilang Ferdinand Huta Heian, ini adalah PDI Perjuangan
sungguh sangat gamang dengan keberadaan PSI yang lambangnya sudah gajah. Wah, ngeri, ya kan? Nggak ada cerita itu dimanapun di muka bumi ini ada banteng menang lawan gajah. Nah, mudah-mudahan kekhawatiran Anda menjadi penyemangat bagi kami untuk terus. Betul bahwa yang harus kami kejar itu adalah PDI Perjuangan. Nanti di 2029. Setelah itu bisa jadi Anda mengejar kami. Berangkat dari apa? Dari kekhawatiran yang Anda sampaikan dalam bentuk padahal Anda sungguh khawatir dengan keadaan ini. Kami memahami itu. Tapi tenanglah saudaraku, ya saudaraku aja nih. Pada kesempatan-kesempatan strategis tertentu mungkin nanti bilang, coba itu kasihan PDIP kita ajak ngobrol lah di sini. Bisa saja terjadi seperti itu. Kita ini cair-cair aja politik. Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Yang penting adalah kebersamaan pada akhirnya untuk rakyat. Betul apa betul? Ini bisa Bang jadi Bestari guru sedang di tempat kalian halusinasi nih. ini. Bang Bestari Bisa ini jadi guru. Udahlah kau Ferdi dan kau mau sedang ngomong apa menguji lagi? diri. Gantian Bang, gantian Bang. Halusinatif. Ya, kan masih saya ini. Gantian, kita dengar dulu Iya. nanti. Oh, udah dia. Udah, Oh, ya gantian udah, dulu, gantian. PDIP sekarang. Silakan, Bang Ferdinand. Ya, saya melihat bahwa apa yang disampaikan Bang Bestari ini adalah sebuah ilusi dan terlalu halusinasi. Tidak melihat bahwa Bos, PSI kebulan itu sekarang sekali di mana ilusi, Bos. posisinya. Gantian, Bang. Yang pertama, yang Gantian. kedua, Potong dulu saya mau dong, katakan tadi Bang Bestari berkata tentang kebersamaan. Sementara ketua hariannya Ahmad Ali mengatakan tidak ada kawan dalam politik. Mereka Ya, mau habisi setiap siapa hari Anda saja. memaki-maki Jokowi juga. Itu patron kami, Bos. Saya tanya sekarang, Jokowi PSI atau bukan? Kenapa? Jokowi PSI atau bukan? Oh, sudah pasti saya akan bekerja keras untuk PSI. Loh, kok Anda masih ragukan? Katanya Karena nggak boleh tahu Jokowi dapur. sampai sekarang Katanya tidak nggak pernah boleh. bicara Ini bahwa bukti dirinya adalah kepedulian. PSI. Oh, peduli. Dia sangat peduli, sangat khawatir kalau Bukan Jokowi sangat bergabung peduli. dengan PSI. Saya mau membuktikan bahwa Remuk barang ini. statement saya sejak lama, bahkan di stasiun TV ini saya katakan Jokowi tidak akan pernah berani bentuk partai politik dan tak akan berani menjadi Dia nggak ketua umum membentuk. PSI. Dia nggak membentuk. Nanti kami Karena memang tidak gitu loh. berani. Ya, Dia tahu tunggu kapasitas dong. politiknya Bang, sejauh mana, Tunggu dong. makanya Yang jelas menunggangi Jokowi PSI. tidak mau lagi sama PDI Perjuangan. Oke, Bang. Gitu. Tapi begini, PSI Jokowi dibilang pansos tidak- tadi sama Bang Ferdinand. Ya, itu kan pandangan dia. Kalau pandangan kami lagi grogotin dia. Gitu. Ya ini. Itu pandangan dia saja. Inilah yang saya katakan Bebas itu dia bicara. sebagai Oke. halusinasi. Tapi dia hadir hari ini, saya yakin karena kekhawatirannya dia ingin menyeimbangkan posisi pada hari ini. Oke, baik, kita dengar kata Bang Arifki. Bang Arifki melihat perdebatan yang terjadi malam Ya, hari. nanti Bang dulu, Ferdinand, nanti dulu. Ini gantian. sekarang pengamat Kita dengar dulu, Bang Arifki kawan dulu. kita. Bang, aku presenternya, Silakan. nanti Iya, dulu oke. Bang. Kalau gitu aku minum. Dengan ada survei beberapa lembaga ini kan juga membuat banyak orang juga berpikir cepat untuk melihat 2009. Artinya kalau kita ingin memisahkan antara gajah dan banteng, ya banteng ini kan nggak bisa kan. Artinya karena ibaratnya Pak Jokowi dulu juga di PDIP. Artinya segmentasi pemilih tentu akan sama ya. Artinya Pak Jokowi tentu punya pendukung di audien PDIP. Kalau misalnya nanti Pak Jokowi bergabung dengan PSI, tentu akan bersaing ketat dengan dengan PDIP. Karena hal yang nggak bisa dimentahkan adalah Pak Jokowi ini adalah mantan presiden. Tentu dia punya audiens sendiri juga kan. Begitupun Bu Mega. Artinya ke depan, kalau misalnya Pak Jokowi itu akan mendekati bergabung dengan PSI, secara nggak langsung ini warning juga dalam komisi ke depan. Tapi Dan kalau saya rasa ini juga akan berebut antara gajah dengan banteng ini. Oke. Salam dulu. Nanti belum selesai. Saya masih mau ke Bang Arif. Dan kalau saya jujur, ini jujurnya, kalau saya jujur tentu PSI diuntungkan. Karena yang ibaratnya dalam Itulah politik kan buktinya kanibalisasi mereka ya. pansos. Nanti gantian saya ke Ini Bang Ferdinand. ini kanibalisasi. ini. Karena ibaratnya, kenapa seperti itu? Kalau kita melihat beberapa partai Islam, ini kan juga saling kesan kanibal. Ya. Ibaratnya ketika ada partai Islam yang muncul yang baru, ini mengganggu partai Islam yang lain. Begitupun partai nasionalis. Secara ideologi sama, mungkin audiensnya sama, tentu ada potensi juga PDIP berkurang. Tapi pada sisi lain, tentu PDIP nggak juga akan mundur. Tentu dia akan mempersiapkan peremajaan pemilih ini. Maka saya rasa, kedepannya seberapa baik sistem yang bekerja di PDIP, begitupun di PSI untuk memperebutkan pemilih ini. Terutama pemilih muda. Kenapa ini pemilihan ini penting? Karena memang beberapa pemilih yang ada, ibaratnya kalau kita lihat survei yang terbaru kan PDIP kan juga Gerindra lebih top kan, lebih naik kan, PDIP turun. Artinya secara nggak langsung kerja PDIP akan lebih berkeringat ke depan. Ya, saya tentu menghormati analisis dari Bung Arif ya, yang menyatakan bahwa
tentang pemilihan anak muda. Tetapi kalau kita bicara fakta di luar analisis, ini fakta. Pemilu yang baru saja kita lewati 2024 itu jumlah pemilih mudanya lebih dari setengah. Lebih dari 50% jumlah pemilihnya. Berapa persen yang didapat oleh PSI? Tidak lolos ke Senayan juga. Artinya apa? Pemilih pemuda itu, pemuda-pemuda kita itu tidak menjadikan PSI sebagai pilihan partai. Masih hanya begitu-begitu saja. Jadi analisis Bung Arief itu saya pikir bahwa ya terbantahkan dengan fakta pemilu 2024. Andaikan para pemuda kita, pemilih pemula kita mulai dari Gen Z, milenial segala macam menjadikan PSI sebagai partai pilihan, tentu PSI itu kan sudah akan masuk Senayan, tapi faktanya kan tidak demikian. Peta Pilpres ke depan, artinya kalau Gerindra ada Pak Prabowo, apakah PSI tentu akan mendukung Pak Mas Gibran kan? Artinya PDIP apakah punya figur baru selain Pak Jokowi? Mungkin Demokrat punya Mas Ahaye. Artinya ini juga kita juga hitung sebagai segmentasi baru untuk menarik suara pemilih muda. Ya. Artinya dalam konteks efek ekor jas yang disampaikan oleh Mas Ferdinand ini juga akan berhubungan karena orang akan melihat tokoh. Bukan hanya partai kan. Ibaratnya seberapa baik PDIP punya figur yang baru untuk di-endorse ke depan untuk membawa efek positif kepada PDIP. Dan, kalau misalnya mungkin secara efek yang dimainkan oleh PSI ada Pak Jokowi dan Mas Gibran sebagai wakil presiden hari ini. Orang memilih di Pilpres kan soal tokoh. Dan tokoh ini juga berdampak ke partai. Kalau misalnya hari ini suara PDIP berkurang atau turun, ini kan juga terpengaruh juga bahwa orang memilih Jokowi juga. Meskipun ya memang suara partai di legislatif dengan Pilpres ini berbeda, nggak terlalu berpengaruh, tapi secara nggak langsung ini juga akan menguntungkan partai. Maka ini ke depan yang saya lihat di 2009, siapakah figur yang akan diusung PDIP, siapakah figur yang diusung oleh PSI. Tahun kemarin ini, pemilu kemarin, PSI itu lambangnya mawar, anak muda mayoritas, dapat 2,9. Hari ini, setelah kita tetapkan Pak Jokowi nih, yang pernah jadi presiden 2 kali, pernah jadi gubernur 1 kali, pernah jadi wali kota 2 kali. Yang wali kota yang pertamanya itu bukan kader PDIP itu PKS sama, kalau nggak salah saya sama PAN kali ya. Nah itu dia. Nah dengan madanya beliau, dengan segala pengalaman beliau, kemudian menjadilah partai ini partai super terbuka. Wah, anak mudanya 2,9. Ditambah segmen-segmen lain yang tentu nanti Pak Jokowi lah kita harapkan juga garap sono. Ini yang dikhawatirkan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai ruang-ruang pemenangan yang dahulu itu bergeser karena Pak Jokowi sekarang ada di PSI. Partai Super TBK ini. Kemarin ada satu partai nih, partai lama mengatakan kita mau 7% katanya. Ketua harian kami yang membanggakan ini mengatakan 8 pun kita main katanya. Apalagi? Jadi nggak ada khawatirnya? Ya apa yang dikhawatirkan? Orang kita udah tahu nih petanya yang akan datang ini bukan cuma lolos, rugi bandar kalau cuma mau lolos parlemen pada pemilu yang akan datang 2029 dengan adanya Pak Jokowi. Kalau apa yang disampaikan Bang Bestari itu kan memang kita hargailah bahwa beliau sangat percaya diri ya, dan wajar memang di mana-mana partai kecil harus percaya diri untuk membangun dirinya supaya besar. Karena kalau tidak percaya diri dari kecil nggak akan bisa besar. Jadi saya hargai apa yang disampaikan oleh Bang Bestari bahwa mereka sangat percaya diri. Tetapi nanti sejarah akan mencatat bagaimana kemudian PSI itu menurut perkiraan saya tetap akan berada di luar Senayan. Nah itu yang kita lihat karena tidak mudah, dalam politik itu tidak mudah. Meskipun namanya ada Jokowi. Ini yang dilupakan oleh berbagai pihak terutama oleh Bro Ferdinand. Pada waktu Pak Jokowi presiden, beliau itu tidak menyatakan ansih saya mendukung PSI, nggak etis. Tetapi PSI memakai kemudian gambar Pak Jokowi itu ya silakan aja ya, mau pakai gambar saya bebas-bebas saja. Pak Prabowo juga pakai kan gitu di 1-2 tempat kan begitu, dan menang, dan sekarang PDIP bersama Pak Prabowo kan begitu ya. Nah inilah yang mungkin tidak disadari sehingga para pencinta Jokowi ini baru tersadarkan ketika ada Kongres PSI.
saya akan dukung PSI. Saya akan bekerja keras untuk memenangkan PSI. Tahu nggak apa yang terjadi? Survei elektabilitas naik. Bahkan satu lembaga merilis 4,25. Dari PDIP sendiri itu ada Instagram Jarod Saiful Hidayat, kita sudah di atas 3. Hati-hati Bung Ferdinand, memang mungkin kami masih ada sedikit di bawah, tapi mendekati banget, gitu loh. Nah inilah yang mungkin menjadi kekhawatiran saudara lah saya bilang Ferdinand, ya kan, bahwa ke depan ini kita akan bersama-sama di parlemen mungkin. Kalau Bang Bestari selalu mencoba menguatkan dirinya bahwa PSI kuat, PSI akan maju Senayan, wajar menurut saya bahwa itu sesuatu tapi yang saya memang gembira harus dilakukan dengan statement ini. Baik, gantian, bentar. Itu memang harus dilakukan oleh Bang Bestari sebagai kader PSI. Kalau Bang Bestari di depan tapi gini, publik Bang. contohnya, tapi kalau PSI memang harus menggunakan ya seperti saya sampaikan tadi pansos supaya mereka itu ya terangkat derajatnya seolah-olah selevel dengan PD Perjuangan, padahal tidak sama sekali, jauh sekali bagai langit dan bumi. Oke, silakan singkat aja Bang Barus. Oke, inilah kekagetan yang terjadi setelah panjang banget selama 10 tahun. Kamu itu begini, kamu itu begini. Presiden tuh dikuyu-kuyu, dihina. Hari ini ada yang ngejawab, kaget. Ah, ini aja sebetulnya. Oke. Baik, terakhir silakan Mas Arifki. Dinasi lagi. Oke, waktunya udah habis nih untuk Bang Bestari dan juga Bang Ferdi.